Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat Bapak, Abang, Kakak, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai proyek peminjaman online atau PION, aplikasi mobile yang akan kami bangun. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Samuel Tobing dengan NIM 11S201, Paulina Panjaitan dengan NIM 11S209, Putri Simamora dengan NIM 11S211, Brian Sinaga dengan 11S227, Fostur Yaginting dengan NIM 11S237, dan Luna Pangaribuan dengan NIM 11S242. Adapun pada presentasi ini, bab-bab ataupun bagian-bagian yang akan kami bahas yaitu mengenai about PION, market study-nya, benchmarking, BMC atau business model Canva, component detail of BMC, key features of MFP, dan support the business model. Yang pertama kita akan membahas mengenai about PION. Apakah PION itu? PION adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk meminjam uang secara online dengan proses pendaftaran yang mudah, penilaian kredit yang dilakukan secara online, dan pembayaran melalui aplikasi. Aplikasi ini juga biasanya dilengkapi dengan layanan pelanggan untuk membantu pengguna dalam setiap tahap proses peminjaman. Yang kedua, kita akan bahas market study. Ukuran di dalam market study yang kita bahas yaitu ukuran pasarnya. Perkembangan pasar peminjaman online di Indonesia sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Vintage Indonesia atau FTH, pada tahun 2020, jumlah aplikasi pinjaman online yang terdaftar di Indonesia mencapai 310 aplikasi, dengan nilai pinjaman mencapai lebih dari 31,5 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan survei pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa sekitar 56,6% responden menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan layanan vintage, yang dimana layanan aplikasi peminjaman online menjadi salah satu layanan vintage yang paling banyak digunakan di Indonesia. Untuk ukuran target dari pengembangan ini adalah masyarakat umum, khususnya ibu rumah tangga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Aplikasi ini memiliki fitur yang dapat digunakan oleh user, di antaranya investasi saham, pinjaman online berupa cash, dan fitur kredit berupa barang yang akan dicicil oleh user. Keseluruhan kegiatan ini dilakukan secara online sehingga dapat memudahkan user dalam melakukan peminjaman dan efisiensi waktu yang sangat baik. Selanjutnya, studi pustaka. Kepopuleran pinjaman online atau yang dikenal sebagai vintage lending semakin meningkat di Indonesia. Berikut beberapa studi pustaka yang menjadi dasar dari pengembangan aplikasi PION. Yang pertama, studi dari Vintage Lending Indonesia, A Study on Customer Satisfaction and Intention to Use, yang dimana studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan dan niat pengguna layanan vintage lending di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan dan kemudahan pengguna adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada studi pustaka dari Vintage Lending Indonesia, Opportunity and Challenges, yang dimana studi ini membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh layanan vintage lending di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa potensi pasar untuk layanan vintage lending masih sangat besar di Indonesia. Namun, tantangan yang utama adalah regulasi yang belum jelas dan tingkat bunga yang tinggi. Nah, melalui beberapa studi pustaka yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh user dalam pinjaman online. Di antaranya yang pertama, kesulitan dalam penggunaan aplikasi pinjaman online atau layanan dari vintage lending itu sendiri. Yang kedua, banyaknya aplikasi pinjaman online atau vintage lending yang kurang atau bahkan tidak terpercaya. Yang ketiga, tingkat bunga pinjaman online yang sangat tinggi dan menyiksa user. Dan yang terakhir adalah kenyamanan user dalam menggunakan aplikasi pinjaman online atau vintage lending. Nah, untuk gambaran permintaan, berdasarkan hasil research melalui beberapa studi pustaka yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa user menginginkan sebuah aplikasi pinjaman online yang memiliki fitur lengkap tentang transaksi pinjaman, terpercaya, dan memiliki bunga yang rendah. Dengan dibangunnya aplikasi PION ini diharapkan mampu menjawab dan memenuhi keinginan user dalam peminjaman online, di mana aplikasi yang akan dibangun memiliki regulasi yang ketat guna memastikan bahwa aplikasi PION beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, aplikasi PION juga akan menawarkan user kemudahan dalam penggunaan pengaksesan aplikasi. Fitur yang akan dibangun juga sangat lengkap, di mana aplikasi ini tidak hanya menawarkan pinjaman berbentuk uang saja, namun juga dapat berupa pengkreditan barang, di mana user akan memilih barang mana yang ingin dikredit, sehingga aplikasi PION yang akan melakukan pembayaran, dan kemudian user melakukan cicilan hingga waktu yang disepakati. Selain pinjaman, aplikasi yang akan dibangun juga memiliki fitur investasi saham. Untuk proyeksi bisnisnya, beberapa hal yang menjadi faktor proyeksi bisnis aplikasi PION diantaranya pertumbuhan pasar yang stabil dan meningkatnya permintaan layanan pinjaman online. Yang kedua, layanan yang mudah digunakan, cepat dan aman. Dan yang terakhir adalah mampu bersaing dalam hal biaya, layanan, dan inovasi. Tujuan dari proyeksi bisnis aplikasi PION atau pinjaman online adalah mempermudah user dalam melakukan pinjaman online, membantu user dengan bunga yang rendah, dan kemudahan penggunaan aplikasi PION yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dari user. Yang terakhir adalah ramalan, perkembangan aplikasi pinjaman online di masa depan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya perkembangan teknologi, persaingan di pasar, regulasi pemerintah, tingkat suku bunga, dan perubahan perilaku konsumen, yang dimana keseluruhan faktor ini akan dapat menjadi evaluasi demi mengembangkan dan tetap menjalankan aplikasi pinjaman online atau PION ini. Yang mana benchmarking ini merupakan suatu patokan yang sudah terstandar dalam melakukan suatu perbandingan. Di mana pertama, benchmarking itu adalah value, di mana terdapat ada 3 aplikasi yang similar dengan aplikasi yang buat, yaitu seperti Kredivo, Kredit, Indodana. Di mana Kredivo ini menyediakan layanan kredit konsumen secara online juga,
lalu menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti cicilan, kartu kredit, dan lainnya. Lalu Home Credit ini juga perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang layanan pembiayaan konsumen, di mana juga pembiayaan itu tanpa agunan dan kredit konsumen melalui toko retail partner seperti e-commerce dan toko ponsel. Lalu Indodana ini berbasis juga layanan pembiayaan konsumen dan layanan keuangan lainnya yang menggunakan teknologi digital, yang dimana Indodana menyediakan layanan peminjaman melalui pinjaman online yang mudah dan cepat dengan syarat dan ketentuan yang transparan. Lalu pada Pion ini, aplikasi yang membuat yang memberikan pembeda dari ketiga aplikasi similar tersebut. Di antaranya, Pion adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman secara online melalui perangkat elektronik seperti ponsel. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur untuk halaman pendaftaran, pengajuan pinjaman, lalu ada verifikasi identitas, lalu persetujuan pinjaman, lalu pembayaran dan histori pinjaman. Di mana yang kedua adalah sebagai benchmarkingnya itulah operasi, di mana Kredivo memiliki beberapa sistem operasi atau operasinya yang kami cari tahu, di mana ada 5 seperti proses digitalisasi, yang dimana prosesnya ini secara digital. Lalu untuk analisis risiko kredit, di mana Kredivo ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menilai risiko kredit orang itu pada setiap pengajuan. Lalu integrasi dengan Mencarnya ini, di mana memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh produk yang diinginkan dan membantu meningkatkan penjualan bagi Mencarnya. Lalu sistem pembayarannya dilakukan secara otomatis, yaitu melalui kredit atau debit yang terhubung dengan si Kredivo. Lalu analisis data yang dimana tujuannya untuk memantau dan melihatlah kinerja dari bisnisnya itu. Lalu Home Credit ada beberapa operasinya, di mana pemasaran dan promosi, lalu ada penilaian risiko, lalu pemberian pinjaman, lalu layanan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah penagihan, lalu analisis data, lalu manajemen risiko, di mana pemasaran dan promosinya dilakukan orang itu dari beberapa media seperti iklan, lalu iklannya dilakukan di beberapa media seperti media sosial, televisi, dan lainnya. Lalu penilaian risikonya menggunakan algoritma dan model statistika. Lalu pemberian pinjaman ini uh, untuk menyetujui lah nantinya di sini lah proses di mana apakah pinjaman itu diberikan atau tidak. Lalu layanan pelanggan, di mana di situ ada mengubah jadwal pembayaran atau menyelesaikan masalah lainnya. Lalu pada penagihan itu orang itu bisa melakukan melalui panggilan telepon, surat, menggunakan layanan penagihan, bahkan pihak ketiga. Lalu untuk analisis, di sinilah untuk melihat perbaikan proses bisnis dan memperbaiki produk dan layanan mereka, di mana menggunakan analisis data untuk memperkirakan risiko kredit dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu manajemen risiko, di mana menggunakan verifikasi portofolio, pemodelan risiko, dan lainnya. Lalu Indodana itu operasi-operasinya itu seperti pendaftaran, di mana melakukan pendaftaran, lalu verifikasi, di mana di sini pelanggan yang telah terdaftar untuk memastikan keabsahan dari datanya. Lalu penilaian kredit, di mana di sini adalah menentukan kelayakan pembiayaan, lalu penawaran pembiayaan, di mana untuk penawaran itu sudah ditentukan, pelanggan telah ditentukan, jadi sudah ada standarnya. Lalu pengumpulan pembayaran ini melakukan secara cicil dari pelanggan secara online, lalu pengelolaan risiko, di mana menerapkan berbagai teknologi dan sistem pengelolaan risiko kredit. Lalu pelaporan dan analisis, pelapor dan analis memantau kinerja bisnis dan meningkatkan layanan yang disediakan kepada pelanggan. Lalu untuk Pion ini ada operasinya halaman pendaftaran, di mana bisa dapat mendaftar sebagai calon peminjam dengan mengisi formulir pendaftaran sederhana seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu halaman pengajuan pinjaman, di mana setelah mendaftar, pengguna dapat mengajukan pinjaman dengan memilih jumlah pinjaman yang diinginkan dan memasukkan informasi tentang tujuan pinjaman, lalu halaman verifikasi identitas. Jadi sebelum pinjaman dapat disetujui, pengguna harus melewati proses verifikasi identitas dengan menggunakan alamat salinan KTP dan selfie. Lalu halaman persetujuan pinjaman, di sinilah nanti ada diberikan kesempatan untuk meninjau kembali. Lalu halaman pembayaran, di sini membayar pinjaman dengan mudah melalui transfer bank, membayar online. Lalu history, di mana pengguna dapat melihat daftar pinjaman yang pernah diajukan dan status pinjaman sedang berlangsung atau sudah lunas. Lalu alasan mengapa Pion layak digunakan, pertama memenuhi kebutuhan pasar yang besar, lalu kedua adalah proses aplikasi yang mudah dan cepat, lalu potensi keuntungan yang besar, lalu fleksibilitas dan kenyamanan, dan yang terakhir adalah inovasi pengembangan produk. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. BMC atau Business Model Canvas untuk aplikasi Pion. Key partners yang menjadi key partners pada aplikasi Pion yang akan dibangun adalah bank dan lembaga keuangan serta mitra teknologi dan infrastruktur terkait. Key activities. Yang pertama, mengembangkan aplikasi mobile dan situs web. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan. Yang ketiga, melakukan pilihan kredit secara online. Yang keempat, memastikan kualitas layanan dan keamanan data pengguna. Key resources. Yang pertama, teknologi platform yang handal. Yang kedua, tim pengembangan dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, mitra bank dan lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana. Value propositions. Yang pertama, proses pendaftaran yang cepat dan mudah. Yang kedua, pilihan kredit yang dilakukan secara online. Yang ketiga, penawaran pinjaman yang bersaing. Yang keempat, layanan pelanggan yang membantu pengguna dalam setiap tahap proses pinjaman. Yang kelima, pembayaran yang mudah dilakukan melalui aplikasi. Customer relationship. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang responsif. Yang kedua, memberikan dukungan pelanggan dan layanan pelanggan 24 jam. Yang ketiga, menciptakan pelanggan dengan pengguna yang baik melalui umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Channels. Untuk channels aplikasi Pion ada dua, yaitu melalui aplikasi mobile Pion dan situs web Pion. Customer segments. Yang pertama, individu yang membutuhkan pinjaman uang dengan cepat. Yang kedua, individu yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Yang ketiga, individu yang ingin meminjam uang secara online dengan proses yang mudah. Cost structure. Yang pertama, biaya pengembangan aplikasi dan situs web. Yang kedua, biaya gaji untuk tim pengembangan dan dukungan pelanggan.
Yang ketiga, biaya infrastruktur, teknologi, dan dukungan. Dan yang keempat, biaya pemasaran dan promosi. Revenue streams. Yang pertama, bunga dan biaya administrasi yang dibebankan pada setiap pinjaman. Dan yang kedua, biaya keterlambatan pembayaran atau denda. Komponen detail of BMC. Customer segments. Berikut adalah BMC Customer Segment untuk aplikasi mobile investasi saham, pinjaman online berupa cash and credit. Aplikasi mobile investasi saham. Customer Segment untuk aplikasi mobile investasi saham adalah individu yang tertarik untuk berinvestasi di pasar saham dan memiliki koneksi internet dan smartphone. Segmen ini dapat dibagi menjadi investor pemula dan investor yang sudah berpengalaman. Nilai yang diinginkan, customer segment ini mencari kemudahan dan aksesibilitas dalam berinvestasi saham, serta pengalaman yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Mereka juga ingin mendapatkan informasi yang kualitas dan cepat tentang kondisi pasar saham. Aplikasi mobile pinjaman online berupa cash. Customer segment untuk aplikasi mobile online pinjaman berupa cash adalah individu yang membutuhkan pinjaman tunai dengan cepat dan mudah, terutama dalam keadaan darurat. Segmen ini dapat dibagi menjadi pengguna yang membutuhkan pinjaman kecil dan pengguna yang membutuhkan pinjaman besar. Nilai yang diinginkan, customer segment pelanggan ini mencari kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pinjaman, serta proses yang mudah dan tanpa ribet. Mereka juga ingin mendapatkan suku bunga dan biaya layanan yang terjangkau dan transparan. Aplikasi mobile kredit. Customer segment untuk aplikasi mobile kredit adalah individu yang membutuhkan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama, seperti untuk membeli kendaraan atau properti. Segmen ini dapat dibagi menjadi pengguna dengan skor kredit yang baik dan pengguna dengan skor kredit yang kurang baik. Nilai yang diinginkan, customer segment pelanggan ini mencari kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pinjaman serta suku bunga yang terjangkau dan fleksibel. Mereka juga ingin mendapatkan pelanggan yang baik dan pengalaman yang dapat membantu mereka mengelola pinjaman mereka. Kanal atau channel. Kanal distribusi untuk aplikasi ini melalui unduhan dan pemasangan aplikasi di toko aplikasi seperti App Store dan Google Play. Selain itu, aplikasi ini juga dapat melakukan kampanye pemasaran melalui media sosial dan iklan online. Aplikasi ini juga dapat melakukan kemitraan dengan institusi keuangan untuk menjangkau segmen pelanggan yang lebih besar. Value propositions. Berikut adalah BMC value propositions untuk aplikasi mobile investasi saham pinjaman online berupa cash and credit. Dalam keseluruhan, proposisi nilai untuk aplikasi mobile investasi saham pinjaman online berupa cash and credit terdiri dari kemudahan penggunaan, kecepatan dalam proses, fitur yang membantu meningkatkan keuntungan atau memudahkan pengelolaan keuangan, dan layanan pelanggan yang responsif. Channel. Berikut adalah PMC channel untuk aplikasi mobile investasi saham pinjaman online berupa cash and credit. Dalam keseluruhan, untuk ketiga aplikasi ini, saluran distribusi utamanya adalah melalui toko aplikasi seperti Google Play Store, App Store, dan juga situs web serta dipasarkan melalui media sosial dan platform periklanan online. Untuk menjalankan saluran distribusi ini, perlu melakukan beberapa aktivitas seperti pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, optimisasi ASO, dan pengembangan aplikasi kampanye, pemasaran digital melalui media sosial, iklan online, dan konten blog atau artikel dan produk. Customer Relationship. Berikut adalah BMC Customer Relationship untuk aplikasi mobile investasi saham pinjaman online berupa cash and credit. Dalam keseluruhan, hubungan dengan pelanggan untuk ketiga aplikasi ini dapat dilakukan melalui pelayanan dukungan pelanggan, melalui telepon atau media sosial, serta fitur pemantauan status pinjaman dan pengingat pembayaran melalui notifikasi. Selain itu, aplikasi dapat memberikan penawaran tambahan seperti edukasi, sinyal perdagangan, atau penghargaan bagi pelanggan yang membayar tepat waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk review streams, BMC-nya pada bagian investasi saham, yaitu aplikasi mobile investasi saham dapat menghasilkan pendapatan melalui biaya transaksi. Setiap kali pelanggan melakukan pembelian atau penjualan saham melalui aplikasi dapat mengambil sebagian kecil dari biaya transaksi tersebut. Kemudian aplikasi juga dapat menawarkan layanan premium seperti penelitian pasar dan saran investasi, serta menghasilkan pendapatan dari biaya berlangganan layanan premium tersebut. Selanjutnya untuk peminjaman online berupa cash, yang dimana menghasilkan pendapatan melalui bunga dan biaya layanan. Ketika pelanggan mengambil pinjaman, aplikasi dapat mengambil sebagian kecil dari bunga yang dibayarkan oleh pelanggan. Selain itu juga, aplikasi juga dapat menghasilkan pendapatan dari biaya layanan seperti biaya administrasi dan biaya keterlambatan. Selanjutnya untuk yang kredit, di mana menghasilkan pendapatan melalui bunga dan biaya layanan. Ketika pelanggan mengambil pinjaman, aplikasi dapat mengambil sebagian kecil dari bunga yang dibayarkan oleh pelanggan. Selain itu, aplikasi juga menghasilkan pendapatan dari biaya layanan seperti biaya administrasi dan biaya keterlambatan. Aplikasi ini juga dapat memperoleh pendapatan dari biaya keanggotaan atau biaya berlangganan layanan premium yang menyediakan fitur tambahan seperti skor kredit atau konseling keuangan. Selanjutnya, key research-nya untuk bagian investasi saham, di mana platform teknologinya itu aplikasi mobile investasi dapat memerlukan investasi saham memerlukan platform teknologi yang handal dan aman untuk memungkinkan pelanggan membeli dan menjual saham secara online. Untuk data pasar keuangannya, harus memiliki akses ke data pasar keuangan secara real time, seperti informasi saham terbaru, grafik harga saham, dan analisis pasar. Kemudian untuk tim ahli keuangannya, membutuhkan tim ahli keuangan yang dapat memberikan rekomendasi investasi yang akurat dan terkini untuk membantu pelanggan membuat keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, key research untuk bagian peminjaman online berupa cash, di mana sumber dananya ini memerlukan sumber dana yang cukup untuk dapat memberikan pinjaman ke pelanggan, yang dimana dapat berasal dari investor, mitra bank, ataupun dana permodalan Ventura. Untuk platform teknologinya, membutuhkan platform teknologi yang handal dan aman untuk memproses aplikasi pinjam pelanggan, menghitung bunga dan melacak pembayaran pelanggan.
Kemudian tim analis resikonya di mana membutuhkan tim analis risiko yang dapat mengevaluasi risiko kredit pelanggan dan membuat keputusan tentang kelayakan pinjaman. Kemudian selanjutnya untuk yang bagian kredit di mana sumber dananya ini memerlukan sumber dana yang cukup untuk memberikan pinjam kepada pelanggan. Sumber dana dapat berasal dari investor, mitra bank, atau dana permodalan ventura. Untuk platform teknologinya sama seperti yang tadi, dia harus handal dan aman dan memproses aplikasi pinjaman pelanggan, menghitung bunga dan melacak pembayaran pelanggan. Untuk tim analis risikonya, memberikan tim analis risiko yang dapat mengevaluasi risiko kredit pelanggan dan membuat keputusan tentang kelayakan pinjaman. Untuk tim ahli keuangannya, di mana aplikasi mobile kredit membutuhkan tim ahli keuangan yang dapat memberikan saran keuangan kepada pelanggan dan membantu mereka mengelola pinjaman mereka. Kemudian untuk key activities di bagian investasi saham, yang pertama mengembangkan dan memelihara platform teknologi untuk memungkinkan pelanggan membeli dan menjual saham secara online, menyediakan data pasar keuangan secara real time dan analis pasar untuk membantu pelanggan membuat keputusan investasi yang tepat, kemudian menyediakan layanan pelanggan untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan dan masalah teknis, melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang investasi baru. Kemudian peminjaman online berupa cash, yang dimana mengembangkan dan memelihara platform teknologi untuk memproses aplikasi pinjam pelanggan, menghitung bunga dan melacak pembayaran pelanggan, menyediakan layanan analis risiko untuk mengevaluasi risiko kredit pelanggan dan membuat keputusan tentang kelayakan pinjaman, menyediakan layanan pelanggan untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan dan masalah teknis, melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang peminjaman baru. Kemudian key activities untuk kredit, mengembangkan dan memelihara platform teknologi untuk memproses aplikasi pinjam pelanggan, menghitung bunga dan melacak pembayaran pelanggan, menyediakan layanan risiko, menyediakan layanan keuangan, menyediakan layanan pelanggan, dan melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang peminjaman baru. Kemudian key partners untuk investasi saham, di mana Bursa Efek untuk memfasilitasi transaksi saham dan menyediakan data pasar keuangan, perusahaan analisis pasar untuk memperoleh informasi pasar dan tren investasi, bank atau penyedia jasa pembayaran untuk memproses transaksi keuangan antara pelanggan dan Bursa Efek, perusahaan teknologi untuk membantu pengembangan dan memelihara platform teknologi. Kemudian peminjaman online berupa cash di bagian key partners, bank atau lembaga untuk memberikan modal peminjaman, perusahaan teknologi untuk membantu pengembangan dan memelihara platform teknologi, perusahaan analisis risiko untuk membantu mengevaluasi risiko kredit pelanggan. Untuk bagian kreditnya sama seperti tadi, tetapi di sini ada penambahan yang dimana perusahaan keuangan untuk membantu menyediakan layanan keuangan dan manajemen pinjaman. Selanjutnya di bagian cost struktur investasi saham, di mana biaya pengembang dan pemeliharaan platform teknologi, biaya penyediaan data pasar keuangan dan analisis pasar, biaya dukungan pelanggan, biaya riset pasar untuk mengidentifikasi peluang investasi baru. Untuk yang peminjaman online berupa cash sama seperti tadi juga, tapi di sini dibutuhkan biaya modal pinjaman dan biaya riset pasar untuk mengidentifikasi peluang peminjam baru. Selanjutnya untuk yang di bagian kredit sama juga seperti tadi, tapi di sini adanya biaya dukungan pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk kepada key feature of MPV. MPV adalah minimum viable product. Ini merupakan sebuah produk yang dibuat dengan fitur terbatas, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan. Nah, MPV haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang paling krusial. Berikut merupakan fitur utama dari MPV, yaitu yang pertama ada fungsionalitas dasar, yaitu ini memungkinkan untuk menggunakan produk dengan cara memadai. Yang kedua ada desain sederhana. Ini dibuat tidak perlu untuk memiliki desain yang rumit, melainkan hanya desain yang sederhana dan mudah dipahami oleh user. Dan yang ketiga ada performa yang baik. Ini memiliki performa yang baik dan memenuhi kebutuhan user. Nah, jika performa produk ini tidak memuaskan, pelanggan tidak akan menggunakannya lagi. Maka dari situ kita harus membuat kualitas yang baik di dalam sebuah produk yang kita ciptakan. Dan yang kelima, ada kemampuan untuk mengumpulkan umpan balik yang kita dapat dari pengguna atau user. Dan yang ketujuh adalah memecahkan masalah utama dengan pelanggan. Di sini harus dapat memecahkan masalah utama dengan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka terus menggunakan produk yang kita ciptakan. Nah, untuk memenuhi fitur yang dijelaskan sebelumnya, maka kita perlu melakukan riset pasar, yaitu menentukan fitur utama, membuat prototipe, menguji prototipe yang sudah kita lakukan, melakukan analisis umpan balik, lalu kembali memperbaiki produk yang kita buat setelah menguji prototipenya. Produknya diuji lagi dan mempelajari hasil pengujian, dan terakhir kita harus memperluas fitur-fitur dari aplikasi yang kita buat, seperti menambah hasil umpan balik kita dari user atau pengguna.
Nah, contoh MPV pada aplikasi Pion atau pada aplikasi pinjaman online yang kami buat, yaitu ada pertama di halaman pendaftaran. Di sini user dapat mendaftar sebagai calon peminjam dengan mengisi formulir pendaftaran sederhana seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Dan selanjutnya ada halaman pengajuan pinjaman. Lalu di sini user dapat memilih jumlah pinjaman yang diinginkan dan memasukkan informasi tentang apa tujuan ia meminjam uang melalui aplikasi Pion ini. Selanjutnya, user akan diarahkan ke halaman verifikasi identitas. Di sini, user harus memverifikasi identitasnya dengan menggunakan salinan KTP atau selfie. Dan yang selanjutnya ada halaman persetujuan pinjaman. Di sini, jika pinjaman disetujui, maka user akan diberikan kesempatan untuk meninjau dan menyetujui persyaratan pinjaman seperti suku bunga, jangka waktu pinjaman, atau jangka waktu pembayaran, dan biaya administrasi. Selanjutnya ada halaman histori pinjaman. Di sini, user dapat melihat daftar pinjaman yang pernah diajukan dan status pinjaman yang sedang berlangsung atau yang sudah lunas dibayar oleh user. Dan selanjutnya ada halaman pembayaran. Di sini setelah persetujuan pinjaman diterima, pengguna akan diarahkan ke halaman pembayaran untuk membayar pinjaman dengan mudah melalui transfer bank atau pembayaran online seperti menggunakan e-money. Baiklah, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Paulina akan menjelaskan mengenai alur aplikasi pada Pion. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai flow investasi saham pada Pion. Untuk pertama kali kita akan masuk ke dalam aplikasi Pion, kemudian kita akan login, di mana di sini akan dibutuhkan username dan juga password untuk login. Jika belum, maka kita akan registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi dengan mengisi formulir yang tersedia seperti informasi pribadi dan juga dokumen identifikasi. Kemudian kita akan setor dana, di mana setoran dana ke akun Pion. Pada tahap ini akan dilakukan beberapa persyaratan setoran minimal dan juga biaya yang dikenakan. Kemudian kita akan memilih jenis investasi saham. Di sini kita akan memilih jenis yang investasi yang ingin kita beli. Kita akan menggunakan fitur yang tersedia pada Pion untuk melakukan analisis dan memantau kinerja saham. Kemudian kita akan melakukan dan memilih metode transaksi untuk melakukan transaksi yang diinginkan. Kemudian melakukan transaksi setelah memilih saham yang ingin dibeli, maka kita akan melakukan transaksi kemudian melalui aplikasi Pion. Di sini akan dilampirkan kembali biaya transaksi dan peraturan mengenai jangka waktu penyelesaian transaksi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat flow peminjaman online berupa cash pada Pion. Pertama, seperti biasa kita akan masuk ke aplikasi dan juga login serta registrasi, lalu kita akan mengajukan pinjaman. Di sini akan dilakukan pengajuan permohonan pinjaman online dengan memilih jumlah pinjaman dan jangka waktu pembayaran yang diinginkan. Kemudian kita akan melihat bahwa tim aplikasi Pion ini akan mengevaluasi data yang kita berikan dan akan memberikan persetujuan jika memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi Pion. Kemudian kita akan disuruh untuk memilih metode pencairan dana dan melakukan pembayaran pinjaman serta pelunasan pinjaman. Kemudian kita akan melihat flow kredit pada Pion, di mana kita akan masuk ke aplikasi Pion terlebih dahulu, login dan registrasi. Kemudian kita akan melakukan pengajuan kredit. Di sini akan dilakukan permohonan kredit pada Pion dengan memilih jenis kredit yang diinginkan dan mengisi formulir pengajuan. Kemudian kita akan menunggu penilaian kredit dari tim aplikasi untuk mengevaluasi data kita dan menilai kemampuan kita dalam membayar cicilan kredit. Kemudian kita akan melihat persetujuan dan konfirmasi kredit setelah pihak aplikasi Pion merasa Anda dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi Pion. Kemudian kita akan memilih metode pencairan dana, melakukan pembayaran kredit dan juga memilih metode pembayaran kreditnya dan akan melakukan pelunasan kredit. Kemudian di sini ada summary-nya, di mana Pion ini sebenarnya adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk meminjam uang online. Kemudian perkembangan pasar pinjaman online di Indonesia itu kan mencapai 310 aplikasi dengan nilai pinjaman mencapai lebih dari 31,5 triliun. Jadi berdasarkan survei, sekitar 56,6% itu responden menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan layanan vintage. Jadi pinjaman online ini telah populer dan juga semakin meningkat di Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa kepercayaan dan penggunaan vintage tersebut adalah faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Aplikasi Pion ini diharapkan akan mampu menjawab dan memenuhi keinginan user dalam meminjam online. Fitur yang akan dibangun pada Pion ini sangat lengkap, tidak hanya menawarkan pinjaman berbentuk uang saja, namun berupa pengkreditan barang. Aplikasi yang akan dibangun juga memiliki fitur investasi saham, di mana di sini kita akan melihat juga bahwa perkembangan teknologi, persaingan di pasar, dan regulasi pemerintah ini, tingkat suku bunga, dan juga perubahan perilaku konsumen merupakan keseluruhan faktor yang akan menjalankan aplikasi Pion ini atau pinjaman online. Target pengguna yang membutuhkan data tunai dengan cepat adalah merupakan target dari pengguna dari aplikasi Pion, terutama untuk yang tidak memiliki jaminan untuk memiliki akses terbatas ke layanan pinjaman tradisional.
Dan proses pembayaran pinjaman ini juga mudah karena bisa melakukan transfer bank atau melalui aplikasi Pion sendiri. Jadi secara keseluruhan bisnis model aplikasi mobile Pion ini akan mengandalkan kebutuhan pasar yang besar dan menawarkan layanan pinjaman yang mudah dan cepat. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih.